Ayu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Aku tidak tahu apa niat tuan mudamu untuk pengaturan ini?" Wanita itu menjelaskan, "Benar, tuan muda kami mengatakan kepadaku bahwa kakekmu dengan sengaja mencoba membunuh ibumu, dan keselamatanmu sendiri tidak dijamin. Jadi dia membutuhkanmu dan Nyonya Lina untuk tinggal di kamar hotel sementara dan tidak keluar." Ayu merasa sedikit tersesat, tetapi ketika dia berpikir bahwa dermawannya melakukannya untuk keselamatan dirinya dan ibunya, dia mengangguk dan berkata tanpa daya, "Baiklah, tolong bantu aku berterima kasih pada tuan muda." Setelah berbicara, dia buru-buru bertanya, Aku punya pertanyaan lain." "Nona Sucipto, tolong katakan." Ayu bertanya dengan penuh harap, "Apakah tuan mudamu akan datang ke sini?" Aku ingin melihatnya. Aku tidak tahu apakah ada kehormatan seperti itu." Wanita itu tersenyum sedikit, "Nona Sucipto, aku tidak bisa menjawab dengan tepat tentang ini. Tuan muda tidak memberitahu aku apakah dia akan datang." Ayu semakin merasa kecewa. Tanpa diduga, dia diselamatkan oleh dermawan lagi dan bahkan masuk ke hotel kelas atas oleh dermawan, tetapi dia masih tidak bisa melihatnya. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, apa kamu tahu di mana ponselku? Jika kamu tahu, bisakah kamu mengembalikannya padaku?" Wanita itu berkata, "Maaf, Nona Sucipto, majikan kami telah memerintahkan agar iamu dan Nyonya Lina tidak dapat menghubungi siapapun di luar untuk saat ini, karena sekarang banyak orang yang mencari keberadaanmu. Begitu mereka tahu bahwa kamu masih hidup, aku khawatir mereka tidak akan beristirahat sampai kamu baik. Aku harap kamu bisa mengerti." Ayu tidak menyangka bahwa dermawan tidak hanya tidak muncul, dia bahkan menolak untuk membiarkan dia berkomunikasi dengan dunia luar, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih kecewa. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Maukah kamu mengizinkanku melaporkan perdamaian kepada keluargaku? Ayah dari ibuku pasti sangat khawatir dengan keselamatan ibu dan aku. Cukup laporkan padanya dan beritahu dia bahwa kita baik-baik saja." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Maaf Nona Sucipto, perintah tuan muda kami adalah untuk tidak membiarkan kamu menghubungi siapapun di luar, tidak peduli siapa pihak lain itu." Meskipun Ayu sedikit tidak mengerti di dalam hatinya, dia mengangguk lembut dan berpikir, dermawan mengatur seperti ini, meskipun sepertinya dia menempatkan ibuku dalam tahanan rumah. Aku yakin dia pasti punya alasannya, dan itu pasti dengan itikat baik. Jadi dia berkata, "Aku mengerti, terima kasih." Wanita itu buru-buru berkata, "Nona Sucipto, kamu dan Nyonya Lina dapat memberitahu kami kebutuhan apapun, termasuk apa yang ingin kamu makan dan minum, apa yang akan dikenakan, dan kamu dapat memberitahu aku. Pengaturan akan diberlakukan." "Oke." Ayu membungkuk sedikit dan berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia menyadari bahwa perutnya memang sedikit lapar, dan dia berkata, Bisakah kamu membantuku menyiapkan sarapan untukku dan ibuku?" Wanita itu berkata tanpa ragu-ragu, "Tentu saja, Nona. Kamu ingin makan apa?" Ayu Sucipto buru-buru berkata, "Apa saja, asalkan lebih ringan." "Baik." Wanita itu berkata, "Nona, tolong kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Aku akan menyuruh dapur untuk bersiap." "Terima kasih." Ayu Sucipto berterima kasih, lalu kembali ke kamar. Saat kembali ke kamar, Lina pun berjalan keluar kamar. Melihat ekspresinya sedikit hilang, dia buru-buru bertanya, "Ayu, bagaimana kabarnya?" Ayu berkata tanpa daya, "Ada 4 pengawal wanita di depan pintu. Mereka menolakku keluar. Mereka berkata bahwa kebaikan tuan muda yang menyuruh kami untuk membiarkan kami tinggal di sini. Ada banyak orang di luar sekarang mencari keberadaan kami. Demi keamanan, dermawan tidak akan membiarkan kami berhubungan dengan dunia luar. Awalnya aku ingin melaporkan perdamaian kepada pejabat asing, tapi mereka tidak mengizinkannya.
Lina sedikit mengangguk dan berkata dengan serius, "Ini bisa dimengerti. Kakekmu menginginkan hidupku, dan beberapa orang menginginkan hidupku. Kamu tidak tahu seberapa rumit situasinya. Jika kamu memberitahu dunia luar bahwa kita berdua masih hidup, aku khawatir itu benar-benar akan membawa banyak bahaya, dan itu juga akan menyebabkan banyak masalah bagi dermawanmu." Ayu bertanya, "Bu?" Pengawal wanita di pintu berkata, "Itu tuan muda. Lalu menurutmu siapa tuan muda itu? Apa ada keluarga hebat di Jakarta?" "Jakarta?" Lina Hadid mengerutkan kening sejenak dan berkata dengan serius, "Aku tidak terlalu mengerti situasi di Jakarta. Aku tahu bahwa ada keluarga Suteja dengan aset di awal ratusan triliun. Dermawan ini luar biasa dalam kekuatan dan jelas bukan Suteja. Keluarga sebesar ini dapat diasuh. Dengan kata lain, jika keluarga Suteja dapat mengembangkan bakat luar biasa seperti itu, kekuatan keluarga Suteja tidak akan pernah sebesar sekarang ini." Ayu Sucipto bertanya lagi, "Mungkinkah itu keluarga tersembunyi?" "Keluarga tersembunyi?" Lina segera berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Aku tidak bisa mengatakan ini. Tapi jujur saja, situasi ekonomi Jakarta termasuk dalam 10 besar di Indonesia. Di kota seperti itu, sulit untuk memiliki keluarga tersembunyi yang kuat." Ayu mengangguk setuju dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mendapat ide, dan kemudian berkata, "Bu, kalau begitu, menurutmu dermawannya adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar di Surabaya atau kota-kota tingkat pertama lainnya?" "Kota tingkat pertama?" Lina Hadid terdiam sesaat dan berkata, "Hanya ada beberapa dari keluarga domestik teratas. Sejauh yang ku tahu, tidak ada dari keluarga ini yang memiliki tuan muda yang sangat kuat seperti keluarga Sucipto. Termasuk saudara laki-lakimu. Di antara keturunan laki-laki dari generasi baru, siapa yang bisa dianggap master? Keluarga lain bahkan lebih tidak mungkin." Ayu tidak bisa menahan nafas. Dia juga merasa apa yang dikatakan ibunya benar. Putra sulung dari keluarga teratas ini mungkin sangat misterius bagi dunia luar, tetapi anggota keluarga teratas yang sebenarnya mengenal putra sulung dari keluarga lain ini dengan sangat baik. Meskipun para putra sulung keluarga terbaik ini semuanya disebut sebagai siswa berprestasi yang telah kembali dari belajar di luar negeri, Ayu tahu bahwa kebanyakan dari ini adalah tas jerami yang glamor. Terlepas dari putra-putra besar ini, masing-masing dari mereka fasih berbahasa Inggris. Pada saat yang sama, mereka memahami pola dunia dan dapat berbicara tentang serta memberikan petunjuk tentang perkembangan ekonomi global. Sebelum itu, ada seorang putra terkenal yang dikenal sebagai penyihir bisnis. Dia menghasilkan miliaran dari kemampuannya sendiri hanya dalam beberapa tahun. Tapi dalam sekejap, berita tentang guntur dan hutang perusahaan menyebar. Triliunan aset berubah menjadi triliunan liabilitas dalam sekejap. Dan orang-orang seperti itu jelas bukan pengecualian di kelas atas. Oleh karena itu, sulit bagi Ayu untuk percaya bahwa dermawannya, yang maha kuasa, yang seperti dewa dari langit, juga akan menjadi putra dari keluarga besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras lagi. Setelah sekian lama, dia berkata dengan sedih, "Bu, orang terberkati bukanlah anak dari keluarga besar, tetapi dia disebut tuan muda." "Apa latar belakangnya?" Lina Hadid tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu harus menemukan dermawan ini. Dia memiliki kekuatan sihir yang hebat dan kemampuannya tidak lagi seperti yang bisa kubayangkan. Jadi identitasnya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tebak dengan mudah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.